Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti perkuliahan ini di mata kuliah Supply Chain Management. Yang saat ini kita masuk di pertemuan kelima. Nah, saat ini kita akan belajar tentang namanya distribusi dalam manajemen rantai pasok. Kalian sudah tahu itu distribusi ya. Distribusi itu bagian dalam SCM ya. Nah, distribusi adalah elemen penting dalam rantai pasok yang memastikan produk mencapai konsumen dengan efisiensi dan tepat waktu. Nah, proses distribusi melibatkan berbagai aktivitas mulai dari penyimpanan, pengemasan hingga pengiriman produk ke konsumen akhir. Ya. Atau bisa jadi juga untuk disebarkan lagi ya ke toko-toko kah dan lain sebagainya. Tidak hanya langsung ke konsumen. Jadi ada beberapa itu dia langsung ke konsumen akhir, ada juga yang langsung dikirim ke toko lagi. Nah, distribusi ini bukan hanya tempat untuk menyebarkan ya, tapi ada juga yang namanya sebagai penyimpanan, pengemasan ya. Pengemasan itu misalnya dikirim ke toko A barangnya apa-apa gitu maksudnya ya, bukan di manufaktur ya. Jadi lebih ke arah situ. Jadi ternyata toko A perlu yang namanya 10 kotak, yang toko B perlu 15 kotak, dia lebih ke arah situ. Nah, ketiga, aliran barang dari pabrik ke gudang lalu ke pengecer atau konsumen. Ini saya sudah jelaskan tadi. Distribusi itu dia arahnya lebih ke arah gudang ya. Dari dari gudang dikirimkan ke pengecer ataupun konsumen atau dari toko ke konsumen lainnya. Nah, aliran di sini juga kita akan bahas tentang aliran informasi. Nah, koordinasi antar produsen, distributor dan pengecer. Bagaimana distributor ini akan mengirim ke pengecer sesuai dengan kebutuhan toko misalnya. Toko itu perlu namanya barang rokok misalnya dia perluin 100 kotak 100 unit 100 kotak ya kalau rokok ya namanya ya. Nah, 100 kotak itu harus dikoordinasikan ke produsen atau produksinya atau bagian manufakturnya bahwa di distributor ini perlu yang namanya sekitar 100 atau 120 kotak gitu ya. Baru itu dibagikan ke pengecer. Ya, itu namanya aliran informasi. Dan yang terakhir adalah namanya aliran uang, pembayaran dari konsumen ke pengecer lalu distribusi dan produsen. Nah, diharapkan dengan adanya suatu sistem manajemen keuangan dan lain sebagainya, ya, itu mampu mengatasi data yang tidak sesuai. Misalnya nih ya, barang yang dikirim ke toko, misalnya barang yang dari produksi dikirim ke distributor itu ternyata barangnya 1.000. Nah, habis itu yang disebarkan itu 900 misalnya. Ternyata ada 100-nya yang ternyata tidak dijual. Misalnya kondisinya rusak dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan adanya kemampuan dari SCM ini, aliran informasi tentang hal seperti itu terdetek ya, ketahuan. Jadi biar agar datanya itu sesuai gitu. Biar tidak ada namanya kesalahan dalam melihat data atau bisa menyebabkan namanya saling tuduh menuduh gitu ya. Nah, distribusi kalian sudah dari kita bahas ya. Tujuan dari distribusi adalah memastikan produk tersedia ke tempat waktu yang tepat. Pada dasarnya, bagaimana barang itu sampai ke konsumen atau ke toko-toko sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi misalnya kayak toko, ternyata toko A dia hanya perlu barang B, padahal di distributor dia punya barang A, B, dan C. Nah, ternyata barang A ini habis di toko ke C. Kita bisa antar dulu nih ke toko ketiga misalnya. Nah, toko satu ini dia hanya perlu barang B. Nah, itu harus tahu dan itu tujuannya dari distributor. Kayak Indomaret. Indomaret itu tersimpan datanya misalnya barang-barangnya di Indomarko misalnya. Nah, barang-barang itu dikirimlah dulu ke toko-toko itu ke bagian eh, toko yang bekerja sama dengan Indomaret yang membuka misalnya kan toko-toko Indomaret itu kan orang biasa yang membuka ya. Jadi ya yang membuka suatu toko dengan atas nama Indomaret. Ya, tapi mereka yang jadi pemilik toko tersebut ya, cuma numpang nama gitu. Nah, pihak terkait di sini adalah produsen, distributor, pengecer, dan konsumen akhir. Nah, ini komponen distribusi dalam manajemen rantai pasok ya. Pertama adalah mengelola stok di gudang dan pusat distribusi untuk memastikan kesediaan produk yang memadai. Intinya sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan ya. Yang kedua adalah memantau tingkat persediaan dan merencanakan pemesanan ulang untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Nah, diharapkan dengan adanya distributor yang baik, manajemen yang baik di dalam distributor atau penyediaan ini,
mampu memantau barang-barang yang keluar dan masuk ya sesuai dengan kebutuhan dan bisa tahu berapa jumlah barang yang tersedia dan kapan dan tahu berapa barang yang ingin kita sebarkan gitu ya. Yang ketiga, menggunakan sistem manajemen persediaan terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi atau menerapkan IT di dalam SCM. Nah, komponen distributor dalam penyimpanan pengemasan yang ada yang pertama adalah penyimpanan dan gudang. Dan yang kedua adalah penyisahan dan pengemasan pesanan. Nah, di penyimpanan dan gudang ini, ya, tempat penyimpanan ya pasti di gudang gitu ya. Menyimpan produk di fasilitas penyimpanan sebelum pengiriman ke konsumen atau distributor. Dan memastikan kondisi penyimpanan yang sesuai dengan untuk menjaga kualitas produk. Nah, yang pada dasarnya diharapkan gudang-gudang atau tempat penyimpanan itu pasti harus sesuai dengan SNI atau standarnya ya. Intinya punya standar nasional kalau penyimpanan itu punya standarnya sendiri ya, itu ada SNI-nya juga. Nah, yang jauh dari tikus, jauh dari banjir dan lain sebagainya agar barang yang dia punya itu tidak cepat rusak. Nah, habis itu ada namanya pemisahan dan pengemasan pesanan. Mengumpulkan item yang dipesan oleh pelanggan dan mempersiapkan untuk pengiriman. Nah, mengemas produk dengan benar, melindungi selama transportasi dan memastikan integritas dari suatu produk. Jadi memastikan bahwa barang yang dikirim ke toko 1, 2, dan 3 itu sesuai dengan pesanan. Jangan sampai terbalik-balik gitu. Makanya perlu namanya pemisahan atau pengemasan pesanan sesuai dengan permintaan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah komponen diskusi dari transportasi dan logistik. Yang pertama adalah mengatur transportasi ya, bukan mode transportasi ya, mengatur transportasi yang tepat. Jadi mengatur transportasi apa yang ingin kita kirimkan kalau distributor. Kalau memang sudah ada di kota-kota misalnya itu hanya perlu menggunakan truk ya atau L300 ya, itu harus tahu nih apa yang mau digunakan. Oh, ternyata biaya yang lebih murah menggunakan truk. Ya, berarti menggunakan truk. Atau oh ternyata biaya yang lebih murah menggunakan kereta api kah atau menggunakan L300 atau pick up. Nah, itu harus kita tahu gitu. Ya, untuk menjaga namanya biaya operasional yang rendah gitu. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan ya intinya. Yang kedua adalah mengelola rute pengiriman, memastikan efisiensi dan ketepatan waktu. Nah, biasanya kalau pengiriman distributor ke pengecer itu, dia akan mengirim dari tempat terdekat baru ke tempat terjauh, baru itu balik lagi pulang. Ya. Dan itu harus tahu rute mana yang mau dikirim, dilewatin, agar tidak ada jalur yang tidak sesuai. Kalau jalur tidak sesuai, pasti ada namanya biaya bensin atau bahan bakar lagi. Nah, itu akan menyebabkan namanya biaya yang lebih mahal. Nah, itu harus kita tentukan rutenya kemana aja mereka kalau mengirim barang. Dan yang terakhir adalah memilih mode transportasi berdasarkan karakteristik produk dan kebutuhan waktu. Jadi memilih transportasi ini berdasarkan produk yang dikirim. Ya. Jadi produk yang dikirim ini apa? Misalnya makanan. Makanan itu wajib yang namanya di dalam box ya. Nah, itu truknya harus box. Jangan boleh dia yang terbuka. Nah, itu pilihannya seperti itu. Habis itu lebih cepat mana? Kalau ke sini, oh ternyata di sini sudah mau habis. Kita bisa menggunakan pickup biar lebih cepat atau menggunakan truk yang jauh lebih banyak muatan tapi dia lebih lambat datangnya. Nah, itu harus kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya ya intinya ya. Bisa menggunakan pickup dulu kah atau truk tergantung kondisi gitu ya. Habis itu ada namanya komponen distribusi, pelacakan dan monitoring. Ya. Untuk pelacakan dan monitoring ini menggunakan teknologi melacak pergerakan produk selama proses distribusi ya. Pada dasarnya kalian pernah lihat seperti Shopee contohnya. Itu saat kalian ngirim barang itu ada ya, kalian lihat itu di bagian pengiriman itu ketahuan nih barang ini sudah di mana. Oh, barang ini sudah di Samarinda, oh ini barang ada di Surabaya, oh ini barang sampai Balikpapan. Nah, diharapkan dengan adanya penerapan IT di distribusi ini, penggunaan IoT, ya bisa melacak barang itu dimanapun dan kapanpun secara real time gitu. Kita bisa tahu barang itu di mana gitu. Dan yang terakhir adalah penyampaian langsung, mengirimkan produk langsung ke pelanggan, terutama dalam konteks penjualan e-commerce untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman. Nah, penyampaian langsung ini adalah pengiriman barang langsung dari tempatnya, bisa langsung dari pergudangannya, untuk dikirim ke tempat konsumen akhir, tidak perlu diecerkan lagi ya. Kalau diecerkan itu harus dikirim ke toko kan, kalau ini enggak, ini bisa jadi langsung diantar ke tempat atau rumah tersebut ya. Contohnya Shopee itu. Shopee adalah suatu produk atau aplikasi yang menyediakan rumah untuk para penjual, mau itu dari yang eceran sampai yang perusahaan besar gitu untuk menyediakan barang
dari kebutuhan masyarakat yang ada yang menggunakan aplikasi tersebut gitu. Nah, ini pihak yang terlibat dalam distribusi ya, sudah saya jelaskan tadi. Ada namanya produsen. Produsen ini atau sebagai produksi ya, sebagai produksi atau pembuat barang ya, dari bahan mentah ke bahan jadi, bertanggung jawab atas produksi barang. Jadi dia bertanggung jawab atas jumlah barang yang tersedia pada dasarnya. Jangan sampai barang ini kurang gitu. Intinya gitu, jangan sampai barang ini kurang. Nah, yang kedua adalah distributor. Distributor ini bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer. Dia adalah tengah-tengahnya. Makanya distributor ini harus tahu barang ini mau diapain, siapa yang minta, kapan permintaan ini mau dikirim, kapan ini harus diantar. Ya, itu semuanya harus tahu itu distributor. Yang ketiga adalah pengecer retail, toko-toko kecil yang ada di sekitar kita ini. Dan yang terakhir adalah konsumen akhir, yaitu kita yang menggunakan produknya. Seperti makanan-makanan yang kita gunakan sehari-hari dan lain sebagainya ya. Nah, ini sebagai distribusi untuk pengiriman. Pertama ada yang namanya adalah direct delivery atau langsung pengiriman langsung. Ini contohnya kayak Shopee, itu direct langsungnya. Jadi produsen mengirim langsung ke konsumen. Contoh e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia yang mengirim barang langsung ke konsumennya, tidak melakukan ke arah pengecer lagi ya. Makanya diharapkan dengan penerapan IT ini sebenarnya siapapun bisa buka toko intinya. Siapapun bisa buka toko. Mau itu dia mau buka menyetok barang atau dia langsung direct barang itu langsung ke tempat orang yang mau minta barang itu ya. Makanya itu paling enak gitu. Yang kedua adalah pengiriman melalui gudang. Produk disimpan di gudang sebelum dikirim ke pengecer. Contoh perusahaan seperti Unilever mengirim ke gudang regional atau contohnya adalah seperti Indomaret ya. Itu mengirim ke toko-toko masing-masing gitu ya. Agar bisa agar pengiriman sesuai gitu dengan jumlah atau barang yang diinginkan di suatu toko tersebut gitu. Atau yang terakhir ada namanya cross docking. Produk langsung dipindahkan dari truk pengiriman ke truk pengiriman tanpa disimpan ke gudang. Contohnya Eramat menggunakan strategi ini untuk mengurangi biaya penyimpanan. Jadi Eramat itu barang yang langsung sampai di kontainer itu nggak langsung dikirim ke gudang. Jadi ya, jadi langsung dari kontainer dia akan langsung masukkan ke dalam truk dan truk ini langsung ngantar ke Eramat yang meminta. Oh ternyata Eramatnya minta ini adalah Eramat yang ada di daerah Tenggarong. Berarti barang yang dari kontainer misalnya Balikpapan tadi masukkan ke dalam truk itu langsung dikirim ke Tenggarong tanpa harus disimpan dulu ke pusat gudang gitu ya. Nah, itu enggak ada yang namanya cross docking seperti itu contohnya. Nah, strategi distribusi untuk pengembalian atau return ya, pusat pengembalian terpusat namanya. Semua produk dikembalikan ke satu lokasi. Ya, jadi misalnya nih sebuah alat yang namanya Bardi ya. Bardi ini adalah produk yang mengeluarkan produk elektronik ya. Kayak CCTV, lampu, alat-alat listrik dan lain sebagainya ya. Nah, dia kalau kita ingin mengembalikan barang, kita harus antar itu ke tempat pusatnya. Ya. Jadi misalnya nih kalian beli barang secara online atau contoh yang simpel itu ada sederhananya adalah kalian beli barang Bardi tadi misalnya lampu tadi ya, kalian beli barang di suatu toko. Misalnya kalian beli di online lah misalnya. Nah, beli online. Nah, ternyata barang yang kalian beli di online tadi rusak. Nah, ini kalau kalian ingin memperbaiki atau minta garansinya, kalian harus ngirim barang ini ke tempat pusatnya. Misalnya itu pusatnya di Balikpapan, misalnya, atau di Jakarta. Ya mau nggak mau kalian harus ngirim barang itu ke Jakarta. Salah satunya itu ya. Yang kedua adalah pengembalian langsung ke pengecer. Bardi tadi misalnya ya, Bardi kalian tadi beli sudah dari Shopee, ternyata rusak. Ya, ternyata ada pengecer atau toko yang buka ya, atau orang yang buka menggunakan nama Bardi tadi, kita ngirim ke orang itu dulu, baru orang itu yang ngirim ke pusat. Ya, ada seperti itu juga caranya. Dan yang terakhir ada inspeksi dan perbaikan. Produk yang dikembalikan diperiksa dan diperbaiki sebelum dijual kembali. Ya, ini adalah misalnya nih kalian tadi Bardi ya, kalian dapat beli tadi, ternyata rusak. Kalian langsung bawa ke service centernya. Ya, service centernya dibaikin, ya, misalnya kalian baikin. Ada kemungkinan kalau misalnya tidak dibaikin itu disimpan. Oh ini nggak bisa, baru mereka ganti yang baru yang rusak itu diperbaikin, baru dijual lagi nantinya. Ada bisa seperti itu juga. Ya, itu salah satu contoh strategi dalam distribusi ya, dalam untuk mengalihkan barang.
Nah, tantangan dalam distribusi ya pasti ketidakpastian permintaan ya, sama semuanya kayak tadi kemarin sudah kita jelaskan, distribusi, manufaktur, produksi, ya, bahan mentah dan sebagainya, ada ketidakpastian permintaan. Makanya perlu yang namanya analisa yang baik ya. Biaya transportasi ya jadi permasalahan utama saat ini ya, dengan jalan dan sebagainya harus bisa dihitungkan dengan baik. Ketiga adalah manajemen persediaan, menjaga keseimbangan antara stok yang cukup dan biaya penyimpanan sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan dari organisasi. Ini perlu diperhatikan dari perusahaan-perusahaan. Dan yang terakhir adalah koordinasi antar pihak, kesulitan dalam mengoordinasikan antara produsen, distributor, dan pengecer. Bagaimana cara koordinasi yang baik? Ada menerapkan ERP misalnya ya di suatu perusahaan agar semuanya monitoring dengan baik gitu ya. Nah, ini tren terkini dalam distribusi ya. Pertama ada namanya e-commerce, otomatisasi gudang, same day delivery, blockchain ya. Ini ada tren-tren saat ini ya. Jadi e-commerce itu untuk meningkatkan penjualan ya. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan pengiriman ke toko-toko misalnya ya. Tapi tetap harus gitu ya. Kalau produk-produk yang kayak mie, nggak mungkin yang kita harus beli online gitu kan. Kalau mie cuma sebungkus, dua bungkus ya perlu ada namanya juga, tetap ada perlu namanya toko-toko untuk menyediakan hal seperti itu. Habis itu juga ada otomatis gudang menggunakan robot atau AI untuk mengendalikan persediaan. Jadi kayak kayak di luar negeri itu ya, kayak Cina dan lain sebagainya, mereka menggunakan otomatis gudang untuk mengirim barang. Ya, Amazon dan lain sebagainya ya. Habis itu same day delivery yaitu mengirim barang langsung ya, tapi hanya dalam kondisi contohnya kita memanfaatkan Gojek atau Grab untuk mengirim barang langsung ke tempatnya untuk same day delivery ya. Dan yang terakhir adalah blockchain, meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasok. Pada dasarnya blockchain ini adalah suatu uh, teknologi yang mana memiliki kemampuan enkripsi yang baik ya. Jadi dalam mengelola enkripsi itu sangat baik, yang mana bisa meningkatkan keamanan dari suatu barang. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang masih kurang paham ya dari penjelasan saya. Silakan boleh langsung temuin saya, tidak perlu nunggu di kelas ya. Jadi silakan langsung tanyakan kalau ada yang kurang paham. Oke, sekian perkuliahan dari saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.